Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah, PDP Kecamatan Batu Jaya. Saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan eh, melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari anak. Sebelumnya saya mohon maaf, di sini ada gak di antara ibu-ibu dan bapak-bapak yang orang tua tunggal. Eh, kita bisa menyadari bersama bahwa peran ayah dalam keluarga itu sangatlah penting, signifikan, bahkan ketika berbicara perkembangan karakter anak. Namun tidak menutup mata kita, di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini ada orang tua yang tunggal. Nah, dalam hal ini sebetulnya tidak terjadi persoalan selama ada yang menggantikan peran ayah, misalkan ada kakek, saudara atau lain sebagainya di antara keluarga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini eh, kita akan mengenal apa saja sih efek dari peran ayah dalam pengasuhan anak secara sehari-hari. Nah, dan kemudian ada beberapa juga yang eh, bisa dipahami bersama. Kita akan mengetahui apa saja sih eh, peran ayah dalam pengasuhan sehari-hari di rumah, lalu kemudian manfaat dari peran ayah dalam pengasuhan anak, serta pertumbuhan karakter apa saja sih yang menjadi manfaat bagi anak ketika ayah hadir dalam pengasuhan sehari-hari di rumahnya. Nah, pertama, eh, apa saja yang bisa dilakukan ayah dalam sehari-hari di rumah. Nah, kita menyadari bersama ketika berbicara anak, eh, terkadang ada pola pengasuhan yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Padahal secara psikologis, secara kebutuhan, secara psikis gitu kan, anak laki-laki maupun perempuan itu pada dasarnya sama. Yang membedakan itu hanya kodrati, yang bersifat genetik maupun sifat maupun eh, apa eh, fisik ya, maupun fisik. Kalau misalkan berbicara sifat, berbicara hasrat dan sebagainya itu sama. Misalkan perempuan dan laki-laki yang berbeda itu hanya sebatas bentuk fisiknya saja. Tapi kalau misalkan berbicara perasaannya itu tetap sama aja. Nah, kita sering mengetahui, sering menilai lah, di sekolahan yang cenderung berprestasi itu biasanya anak perempuan. Nah, karena apa? Karena memang secara kebutuhan psikisnya itu lebih dipenuhi si perempuan. Ada pola pengasuhan yang berbeda, lebih lembut dan lain sebagainya kepada anak perempuan. Nah, sehingga membentuk karakter anaknya pun yang berbeda gitu. Nah, peran ayah di dalam pengasuhan sehari-hari di rumah itu adalah meningkatkan kemampuan akademiknya atau prestasi dia di sekolah. Nah, sementara peran ibu dalam pengasuhan anak itu adalah mengasah kemampuan emosional si anak tersebut. Nah, dalam hal ini tidak heran mengapa anak perempuan lebih cenderung sifatnya lebih berprestasi di sekolah, lebih berprestasi dalam pengolahan emosional. Anak perempuan kan lebih peka ya biasanya ya daripada anak laki-laki gitu kan. Nah, itu karena memang pola pengasuhannya yang berbeda. Nah, ini menjadi soal ketika eh, kita tidak tahu. Nah, makanya kita harus tahu di sini. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh ayah dalam pengasuhan sehari-hari di rumah? Karena memang ini pembahasannya tentang ayah, ibu-ibu sudah terbiasa lah. Saya anggap sudah terbiasa pengasuhan di rumah karena memang ibu-ibu itu kan tugasnya memang di rumah ya kebanyakan. Sehingga yang dititik beratkan itu adalah ayah. Nah, ayah dapat melakukan pengasuhan di waktu-waktu senggangnya, misalkan ketika waktu sarapan atau waktu makan siang dan sebagainya, atau waktu mau tidur ya. Karena memang ayah biasanya lebih cenderung sibuk di luar. Contoh ketika makan siang atau sarapan, ayah kalau misalkan punya anak balita itu menunjukkan sisi perhatiannya kepada anaknya itu dengan cara menyuapi anaknya, atau dengan cara
sedikit bercanda dengan anaknya, tapi tidak mengurangi esensi ini ya, esensi doa dan sebagainya ya. Kita tetap menggunakan tertib seperti itu. Nah, tapi di sisi lain, dalam hal pengasuhan orang tua ayah kepada anak, ini lebih kepada pendekatan secara emosionalnya terhadap anak. Nah, ayah juga bisa menceritakan atau bercerita ketika sebelum tidur, dan kemudian ayah juga bisa menceritakan kegiatan sehari-harinya kepada anak, karena memang anak itu perlu juga untuk secara kedekatan dengan ayah. Nah, bisa juga ayah mengerjakan soal-soal yang sulit di sekolahan, karena anak cenderung lebih senang ketika ayahnya itu ikut dalam membantu kegiatan-kegiatan akademiknya, sehingga anak itu merasa dihargai, sehingga anak itu merasa dia itu diberi perhatian dan sebagainya, dan itu efeknya akan sangat luar biasa bapak-bapak. Itu akan luar biasa. Itu anak itu akan merasa lebih termotivasi, anak itu akan merasa lebih dihargai, dan ingin terus melakukan hal-hal kebaikan tersebut gitu. Ketika sekolah dia akan semakin rajin, ketika dia diberi tugas dia akan tanggung jawab, ketika dia diberi tantangan dia akan termotivasi. Seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu, bisa dipahami ya, bisa dipahami. Nah, lalu kemudian untuk untuk pola pengasuhannya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa menjelaskan lah bagaimana sehari-hari pengasuhan bapak maupun ibu untuk pengasuhan anak di rumah ya. Mungkin saya bisa istilahnya bisa tahu lah, kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu ini kan biasanya ya, ibu itu kan di rumah, sementara ayah itu kan sibuk di luar, sehingga pengasuhannya terhadap anak itu kurang. Bahkan cenderung ketika anak itu salah, yang ditakutkan itu kan bapaknya itu marah, biasanya bapaknya itu marah. Nah, kita bisa meminimalisir kekurangan atau kesalahan anak itu dengan cara memberikan sanksi kepada anak itu yang sifatnya lebih lebih bukan sanksi tapi konsekuensi ya, konsekuensi bersama. Ketika anak melakukan kesalahan, kita ajak anak itu untuk mendiskusikan apa sih kira-kira hukuman yang pas kalau misalkan anak itu membuat salah. Nah, peran ayah itu memang peran yang sebagai orang yang menegaskan ya, artinya biar anak itu tidak ambigu, akhirnya tidak mencari kebenaran secara sendirinya, artinya tetap terkontrol oleh orang tuanya. Nah, di sini peran ayah itu sangat penting dalam pendidikan karakter anak. Lalu kemudian ibu itu juga berperan penting. Nah, kalau misalkan ada orang tua tunggal, ini bisa digantikan oleh saudara yang lain, kakek, nenek, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ayahnya sibuk, kita harus meluangkan waktu lah untuk anak, karena dalam pengasuhan anak, orang tua maupun bapak-bapak dan ibu-ibu itu sama, seperti itu. Nah, dari itu semua kita dapat menyimpulkan ya bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa peran orang tua dalam pengasuhan anak itu sifatnya sama ya, tidak membedakan antara bapak maupun ibu. Artinya dalam pengasuhan anak, orang tua maupun ayah dan ibu sama. Dalam tugas mengurusi rumah tangga, peran bapak dan ibu itu memang berbeda, tapi dalam pengasuhan anak itu sama. Makanya kita dapat menarik kesimpulan bahwa kesuksesan anak dalam pendidikan itu ditentukan oleh bapaknya. Kesuksesan anak dalam pengolahan rasa, pengolahan emosional itu ditentukan oleh ibunya. Nah, ketika ingin berprestasi secara akademik maupun secara rasa, artinya kan kalau misalkan secara rasa dia lebih cenderung mudah bergaul dan sebagainya ya. Artinya itu juga menunjang kesuksesannya di masa yang akan datang. Kita harus menyeimbangkan antara dua hal tersebut. Ketika ada orang tua tunggal, kita harus meminta bantuan dari keluarga-keluarga yang lain. Nah, mungkin dicukupkan sekian. Ada kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.